seluruh semua sudut semua tempat ini adalah tempat mulia. Tempat yang termasuk di sekitarnya Ka'bah ini tempat-tempat istijabah. Ini yang disebut Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Hajar itu batu, aswad itu hitam. Berarti kalau Hajar Aswad adalah batu. Awalnya batu Hajar Aswad ini warnanya bukan hitam, tapi putih. Yang semula ini batu Hajar Aswad ini sebelum Nabi Adam turun di Mekah, ini berada di Palestina, ada di Masjidil Aqsa. Yang kemudian makanya kiblatnya orang Islam itu awalnya ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad itu dulu kalau sholat itu bukan menghadap ke Baitullah, tapi menghadap ke Masjidil Aqsa ke arah utara. Baru setelah ada perintah fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, baru kan Nabi Muhammad itu berbalik arah menghadap ke selatan. Kalau di Madinah itu kalau kita tidak bingung tak kosan kiblatnya itu ke selatan, selatan menghadap ke selatan. Batu ini yang awalnya putih, ketika manusia pertama berbuat kesalahan, Qabil Habil itu atau saling bunuh, kemudian batu ini ada titik hitam. Setiap manusia itu berbuat kesalahan, maka batu ini akan bertambah. Makanya hitam pekat batu. Hitam pekat. Ini namanya Hajar Aswad. Ini namanya pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ini itu namanya Multazam. Nah, Multazam ini, di depan Multazam ini ada tempat istijabah, tempat dimantina doa. Walaupun di sekeliling Ka'bah memang tempat-tempat istijabah, tapi yang ini ada daunnya Kanjeng Nabi. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, sudah jangan memaksa. Karena cuma Kanjeng Nabi kata Sayyidina Umar, kamu adalah batu, kamu adalah benda mati. Karena Kanjeng Nabi mencium kamu, saya mencium kamu. Seandainya Nabi itu risikonya besar. Orang Arab itu beda dengan orang Asia, terutama beda dengan orang Indonesia. Tak pakai tahu ketika ya. Kadang-kadang tuh walaupun sepuh-sepuh sudah tua, perempuan lagi, itu bila kadu nambung nato gitu. Saya pikir, oh bapak nambung santai. Tapi dekat hati kita. Ini orang bilang kecelakaan sudah mencium aja, misalnya orang-orang langsung mundur gitu. Mundur kadang-kadang lewat di atas kepala kita. Tak peduli mereka itu orang ningkol orang, tak peduli mereka. Jadi ini namanya Multazam ya, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ke sudut sini, di sini ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini harum, jangan disentuh, termasuk di sekeliling Baitullah ini, terutama di sekitar ini sampai ke sini ini harum. Jangan menyentuh kalau kita melaksanakan tawaf wajib, tawaf umroh. Jangan menyentuh ini, karena room ya, room di sekitar ini. Ini namanya yang di sini adalah makom Ibrahim, tempat bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Baitullah. Di sini yang tadi disunahkan melaksanakan sholat setelah tawaf. Tempat istijabah juga di sini. Sini lagi, pindah ke sini. Yang ini namanya Hijr Ismail. Kamarnya Nabi Ismail. Di sekitar sini ini ada sumur yang namanya sumur Zamzam di situ. Tapi sekarang sudah tidak kelihatan sumurnya. Ditengarai bahwa di Hijr Ismail ini ada termasuk makamnya Nabi Ismail AS. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau bisa masuk ke dalam sini, sholat sunnah 2 rakaat di luar kegiatan umroh ya, di luar kegiatan umroh. Tetapi kalau sedang melaksanakan umroh jangan dulu nunggu selesai, karena tempat sini harum, tempat istijabah juga sini. Lurus dari Hijr Ismail, di sini ada nyaman dan oleh pancoran emas, talak emas itu di sini. Nah, di sini sudut Irak, Nyeroki namanya. Kemudian di sini sudut Nyeroki, lurus dengan Irak.
yang di sini namanya sudut Yamani. Di sudut Yamani, di sini sekarang ada semacam tempat yang mirip Hajar Aswad. Karena kainnya sekarang dibuka ini, dibuka mirip Hajar Aswad. Tapi bukan Hajar Aswad, jangan dikecut, tidak usah, tidak sunnah, tidak sempurna laman. Dan tempat ini longgar, gampang kita masuk ke sini. Cuma sampai ke sudut Yamani, cuma sunat mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, menambahkan tangan. Allahu Akbar, tidak ngecup di sini. Tidak ngecup. Dari sudut ini, dari sudut Yamani sampai ke Hajar Aswad, sunnah membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, adina billah kami ya Allah fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, sampai ke sudut Hajar Aswad. Mari ke sini. Enggak apa-apa, kita langsung berpanas-panasan. Tawaf dimulai dari sudut sini. Lurus. Sudut bahu kanan lurus dengan sudut lampu hijau di atas. Ini berarti permulaan. Kalau melihat ke bawah, di lantai itu ada keramik berwarna hitam. Jadi kalau seperti ibu-ibu di sini belum bisa dimulai ini. Apa tawafnya? Kalau sudah ini lurus dengan Hajar Aswad, kemudian kita dianjurkan melambaikan tangan, beristislam, mengecup Hajar Aswad dengan kecintaan kita kepada Ka'bah, seperti yang tadi disampaikan di atas. Jadi begini, Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allah, coba dilihat Ka'bah itu dilihat, tapi jangan lupa bahu kiri jangan sampai berbalik. Ini tetap lurus kepada Baitullah. Dengan begini tidak boleh. Begini tidak boleh, atau begini tidak boleh. Tetap bahu kiri lurus dengan Hajar Aswad. Bismillah ya Allahu Akbar. Yuk. Buku panduannya. Doa khusus, cuma yang menjadi tuntunannya para guru-guru kita dari sudut Hajar Aswad itu sampai ke Maqam Ibrahim itu sunnah membaca tasbih. Jadi kita mulai Bismillah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah ilaha illallah. Maqam Ibrahim berhenti kita membaca tasbih. Kalau di situ tasbihnya panjang. Berdoa sesuai dengan doa kita. Pertama berdoa, ya Allah muliakanlah kami ya Allah. Terus sambil dulu berdoa. Ini bahu tetap di sebelah kirinya Ka'bah, di sebelah kiri kita. Berdoa, muliakanlah kami sampai telah kami dan anak cucu kami untuk menuju tanah harammu. Berdoa sesuai keinginan kita semua. Nah, lihat di sini ada sudut Yamani. Rukun Yamani. Setelah sampai di rukun Yamani cukup melambaikan tangan. Bismillah ya Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Satu kali putaran. Bismillah ya Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai di Maqam Ibrahim. Terus kita berdoa. Nah, proses tadi berdoa untuk diri kita, berdoa untuk kedua orang tua. Ya Allah, muliakanlah orang tua saya, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma
kama rabbayani shaghira, yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahi umur yang sudah meninggal ditinggikan dan dimuliakan pangkatnya sampai lagi ke rukun yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Putaran ketiga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Maqam Ibrahim berarti berdoa sendiri-sendiri, berdoa untuk anak-anak kita. Anak-anak kami menjadikanlah orang yang sukses, orang yang mulia dunia akhirat, menjadi hambamu, menjadi umatnya kanjeng Nabi. Doanya aduh segera berdoa. Tapi akiduana depak boleh karukun yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Subhana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ketika bahu sudah lurus dengan hajar aswad, istisna lagi bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berdoa sendiri-sendiri. Anggap dengan mendepak ke putaran ke-7. Mari tak pelengan saling lenggolan kak banda-banda. Mun saya kasar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai putaran ke-7 baru kita nyerong ke kanan. Coba langsung muter ini kan. Jadi kalau sudah putaran ke-7 mulai dari itu, dari selesainya Hijri Ismail sudah mulai ambil posisi kanan sudah. Allah. Sampai kita berada di belakang makom terus jalan sini. Makom Ibrahim. Nah, setelah kita berada di belakang makom Ibrahim, baru kita berdoa. Alhamdulillah ya Allah. Ada doa setelah Allah. Nah, berdoa. Setelah berdoa kita melaksanakan sholat sunnah ba'da tawaf. Sholat sunat setelah tawaf. Usolli sunnatan ba'da tawafin. Dan saya sholat sunat setelah tawaf karena Allah. Sholat sunat di belakangnya kumpul semua sama motor dan TN-nya dikumpulkan dulu, dilakukan sholat sendiri-sendiri. Sholat sunnah itu yang afdol adalah sholat sendiri-sendiri, tidak berjamaah kecuali sholat tarawih. Kalau sholat tarawih harus disunnahkan berjamaah. Tidak berjamaah ya tidak apa-apa, cuma sunnah berjamaah. Kalau sholat sunat yang lain sunnahkan sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri, berdoa sendiri-sendiri. Setelah itu baru ke arah sana nyari air zam-zam, minum air zam-zam. Doanya minum air zam-zam di situ ada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau saya membaca azan langsung baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad sallam, atau baca selawat apa saja yang paling pendek. Kemudian kita menuju ke tempat sa'i. Kan waktu tawaf suruh seperti ini kan ya, yang laki-laki baru kita dibuka. Setelah selesai tawaf boleh ini diginikan lagi. Kalau di tawaf itu harus punya wudhu, wajib kan punya wudhu. Kalau sa'i walaupun tidak punya wudhu tidak apa-apa, tapi lebih utama punya wudhunya iya. Tapi umpama wudhunya batal dalam pelaksanaan sa'i itu tidak apa-apa, sa'inya tetap sah. Misalnya berkena sa'i oleh satu kali putaran kita cumi jedek keluar nggak apa-apa. Kalau di tempat sa'i itu kamar mandi dekat, toilet dekat. Tapi kalau di tawaf jauh, jaga aja begitu. Di tempat sa'i dekat, keluar ke kanan. Tapi diingat tadi waktu keluar sa'inya di mana? Posisinya di sini diingat. Keluar.
Nah, kalau balik lagi dimulai dari sini lagi. Meneruskan melanjutkan yang kantor. Jadi menuju Sa'i, ketika sampai di sini tempatnya, enggak di sini. Kemudian Pak. Waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Inna Safa wal Marwa, setelah mau sampai ke Bukit Marwah, setelah mau sampai ke Bukit Safa, doanya seperti itu. Diingat di tempat perjalanan Safa Marwah tempat-tempat istijabah. Ini Pak Bodo Sebo, Afuma Safa. Marwah. Ada. Tempat-tempat istijabah. Nah, Selesai Pak Marena. 1 kali, 2 kali, 3 Nyampe, kali, ya. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Selesai pintu kedua itu langsung ada yang menawarkan kuntek. Tubuh dan sudah siapa langsung kalah 100 rial meninggal. 100 rial ini kali 400 ribu mesin. Boleh bawa tas boleh. Kalau sandal mau bikin dong saat atau